Sidang perkara pra-peradilan nomor 5 Pitpra 2025 PN Jakarta Selatan atas nama pemohon Hasto Kristianto terbuka untuk umum. Pemohon hadir hari ini? Hadir, Mulia. Ya, kuasanya ya? Kuasanya hadir, Mulia. Baik, silakan sah legal standing daripada pemohon untuk beracara dalam perkara pra-per nomor 5 ya. Nah, berikutnya untuk termohon hari ini belum hadir. Kami memperoleh surat permintaan penundaan sidang ke tanggal 16 Januari pasca termohon dipanggil oleh pengadilan untuk hadir pada hari ini. Prapitnya Hasto Kristianto hanya dihadiri oleh tim pengacaranya saja. Demikian juga KPK tidak hadir. Tapi sebelumnya pada saat undangan Prapit disampaikan ke KPK, KPK sudah mengajukan permohonan untuk ditunda 3 minggu dari jadwal yang sudah ditentukan. Nah, akhirnya penundaan pun karena memang KPK tidak hadir, sidang pun ditunda ke tanggal 5 Februari. Nah, dari sini saya melihat bahwa Prapit ini hanyalah dagelan politik, mainan politik saja, ya. Seperti tidak ada keseriusan. Kenapa? Kenapa saya bilang seperti itu? Ya, dari sisi Hasto melihat bahwa kasus ini adalah kasus yang bukanlah prioritas, seperti dalam tanda petik bisa diatur. Ya, ini kan kasus dia diri pribadi. Dia yang mengajukan pra-peradilan, tetapi dia sendiri tak hadir. Dia hanya diwakilkan oleh para pengacaranya, yang memang pengacara ini juga dari partai dia, anak buah dia lah. Dia kan sekjen. Ya. Jadi dalam hal ini, saya melihat bahwa Prapit ini bagi mereka hanyalah masalah kecil, mainan politik, atau dalam artian supaya ada tenggang waktu untuk melakukan ya negosiasi politik lah. Ya, itu menurut keyakinan saya sih, bukan saya menuduh. Ya. Kenapa demikian? Sekarang kalau memang pra-peradilan itu adalah pengadilan yang serius, kenapa dia tak hadir? Ini kan sekalipun memang sudah dikuasakan, ya. Siapapun kita, kalau ada peristiwa yang menurut kita prioritas dalam hidup kita, saya rasa tidak perlu diwakilkan. Ya, kalaupun ada dalam hal ini pengacara, tidak bisa mewakilkan, mendampingi iya. Tetapi ini diwakilkan, itu artinya menurut pandangan saya bahwa Prapit ini hanyalah permainan saja. Sesuatu hal yang tidaklah perlu dianggap penting. Dalam artian, akhir mereka sudah tahu lah. Akhir dari pengadilan ini mereka sudah tahu. Nah, saat ini, ya, partai Banteng lagi asik, lagi sibuk ngelobi Prabowo. Isu-isu beredar, Megawati telepon Prabowo. Sehingga Hasto tidak jadi ditahan. Nah, isu ini ditampik oleh KPK memang, bahwa tidak ada itu, ya. Nah, berjalannya waktu kita lihatlah sekarang sudah disiapkan sarana untuk diadakan Prapit. Dia tak datang, dia yang minta Prapit, dia tak datang, dia malah suruh utusannya. Ini kan aneh, ya. Ini kan aneh. Udahlah, ibarat kata di pasaran, ya. Udahlah, kau aja lah yang pergi, kalian aja lah yang ngurus itu, bisalah kalian urus itu kan seperti itulah itu, ya kan. Jadi tim pengacaranya inilah si Roni Talapesi dan rekan-rekan yang menghadapi pra-peradilan itu. Dan untunglah KPK tidak hadir. Kalau KPK hadir, bisa jadi ini adalah penghinaan. Nah, KPK hadir, yang minta pra-peradilan tak hadir, atau yang hadir hanya kuasanya doang. Ini kan memandang rendah
pihak daripada termohon. Ya kan? Jadi bagi saya, jadi menurut hemat saya bahwa Prapit ini hanyalah mengulur-ulur waktu saja. Memberikan waktu, atau dalam artian secara tidak langsung mereka meminta waktu untuk mengatur strategi. Untuk mengatur strategi. Seperti sekarang mereka lagi sibuk merapat ke pemerintah. Ya. Mereka lagi sibuk merapat ke pemerintah. Bisa dilihat kok. Salah satu gaya merapat ke pemerintah, ya, itu tadi itu pemulihan nama Bung Karno. Itu terjadi di masa SBY, berlanjut ke masa Jokowi. Tapi rasa terima kasih disampaikan kepada Prabowo. Ya kan, ini namanya merapat ke pemerintah. Ingin bagian dari pemerintah, tetapi bukan bagian dari koalisi. Ya. Jadi kalau saya lihat ini adalah permainan politik. Saya tidak mau menjadi bagian daripada teman-temanmu itu, ya. Saya bukan bagian daripada teman-temanmu itu, tapi saya tetap menjadi temanmu di bagian yang lain. Kan seperti itu. Saya tidak akan mengganggu masa pemerintahanmu, tapi saya harus punya posisi tertentu. Kan seperti itu. Yang saya lihat ya, yang saya pelajari. Karena mereka sudah menyatakan dirinya oposisi. Tetapi sudah menyatakan dirinya oposisi. Tapi manuver-manuver politiknya merapat ke Prabowo. Merapat ke Prabowo. Bukan ke partai pengusung Prabowo, atau bukan ke partai koalisi, ke Prabowo-nya. Jadi ini adalah mereka terlihat sangat mensupport Prabowo. Ya. Mereka sangat mensupport Prabowo, tetapi tidak dengan wakil presiden. Ya. Padahal itu satu paket. Nah, inilah permainan itu. Katanya perayaan ulang tahun itu hanyalah internal partai, tetapi dipublikasikan. Kalau internal partai, ya udah secara intern aja, sama dengan sebuah rapat tertutup, ya, sama dengan seperti rapat tertutup. Jadi hasil rapat itu hanya mereka yang tahu. Tetapi ini katanya internal partai, tapi dipublikasikan, ya. Jadi mereka ini ingin memisahkan, ya. Kalau saya lihat ada teknik ingin memisahkan Prabowo dengan Gibran. Nah, kenapa tidak diundang? Kenapa Prabowo tidak diundang? Mereka takut nanti yang datang Gibran. Prabowo nggak datang, disuruhlah wakilnya. Kalau yang datang Gibran. Nah, gimana wajah PDIP kalau Gibran yang datang? Nah, di situ kalau Gibran yang datang, bosnya itu secara negara. Nah itu, makanya kalau saya lihat, ya, ini mereka ini dari awal mereka memainkan politiknya. Mereka memainkan politiknya dari ancam mengancam. Kalau tersangka atau dijadikan terpidana, maka Hasto akan membongkar. Entah bagaimana jalan ceritanya, dia tetap dipanggil, diperiksa, tapi tak ditahan. Ya kan? Nah, kemudian sebelum pemanggilan pemeriksaan itu, di awal sudah disampaikan terima kasih kepada Pak Prabowo atas pemilihan nama Presiden Soekarno. Padahal peristiwa itu terjadi di masa Bapak Jokowi. Nah, jadi banyak manuver-manuver politik yang mereka lakukan. Sekarang Prapit, yang mengajukan Prapit adalah Hasto, tapi dia nggak datang, hanya diwakilkan oleh kuasanya saja. Itu artinya, sekali lagi, seperti yang sampaikan tadi di awal, itu artinya bahwa Prapit ini hanyalah dagelan politik saja.